Oh, nak cepet, enggak tuh dia. Siapa yang pagi tadi salat subuh? Tunjuk tangan. Siapa yang tadi pagi salat subuh? Jangan bohong. Jam berapa bangun Abizar? Jam 5. Salat subuhnya? Jam 5 berapa rakaat salat subuh? 2. Pintar tepuk tangan Kak Abizar. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa dia tidak masuk? Oke, siapa? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa ketua kelasnya? Mirza, pimpin kawan-kawannya berdoa dulu ya. Ayo, berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Siapa yang panggil? Tunjuk tangan. Yang pertama Al-Walid. Pos. Perhatiin. Arjuna. Hadir, Bu. Candani. Hadir, Bu. Rara Mareta. Tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sudah berapa hari dia sakit? Hari. Ada yang tahu? Sakit apa? Sakit apa? Sakit perut. Oke. Oke, pause. Semuanya berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Lihat video di depan ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, jantung yang rakit siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, lungu-lungu tangan digulung, ular melintang di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, moga-moga menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, moga-moga menjadi empat. Dua kamera trik, tiga jari kanan, tiga jari kiri, moga-moga menjadi enam. Dua menara ringkih, empat jari kanan, empat jari kiri, moga-moga menjadi delapan. Dua kerinci, lima jari kanan, lima jari kiri, moga-moga menjadi 10. Siap berdoa. Oke. Lihat video di depan. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat,
rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dalam ekosistem dapat saling berinteraksi dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganggang. Ibu jawab dulu ya. Individu, lihat ikan ini banyak kan? Jadi dia termasuk ke Individu. ini. Ikannya ada berapa? 4. 4. Ini masuknya ke Populasi. Kalau ada satu ikan atau lebih dalam satu kumpulan termasuk populasi. Kalau yang komunitas apa? Teratai dan ganggang. Nah, ada ikan, ada teratai, ada Ganggang. Nah, ini adalah komunitas karena dia bermacam-macam. Ada teratai, ada ikan, ada ganggangnya. Jadi dia termasuk komunitas. Lanjut ya. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hyena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu. Nah, kalau bunga sama lebah itu interaksi makhluk hidup, simbiosis, mutualisme. Kenapa dia dikatakan simbiosis mutualisme? Ada yang tahu? Saling menguntungkan. Bunga itu diuntungkan karena lebah apa? Untuk banyak bukan. Kalau madu, kalau lebah mendapatkan madu dari bunga. Itu namanya kalau dua organisme yang saling menguntungkan itu namanya simbiosis mutualisme. Lanjut ya. Benar. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Kalau simbiosis parasitisme ada yang tahu? Reno? Simbiosis parasitisme? Arjuna? Simbiosis parasitisme. Kalau misalnya kamu pernah lihat batang singa di pohon mangga? Nah, pohon mangga itu lama-kelamaan akan mati karena apa? Kenapa demikian? Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Kalau
kata. Kata adalah konsumen dua atau sekunder. Kata dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan. Belalang makan apa? Kata. Belalang makan kata. Belalang makan apa? Rumput. Terus belalang dimakan oleh siapa? Kata. Kata dimakan apa? Ular. Kata dimakan apa? Ular. Ular dimakan apa? Singa. Kucing. Bapaknya singa. Ular dimakan elang. Elang dimakan apa? Babi. Singa bu. Jamur. Singa bu. Ular dimakan apa? Jamur bu. Jamur bu. Jadi jamur bu. Pengurai bu. Di pengurai dia diuraikan oleh jamur dan cacing. Jadi sekarang keluarin buku, keluarin pena, keluarin pensil, keluarin alat-alat tulis yang lain. Bu Age kasih kertas untuk gambar jaring-jaring makanannya. Siap? Keluarkan dulu. Sudah belum? Oke? Nah, ibu bagiin satu lagi. Bagiin. Oke, yang di pertama. Yang iya, boleh. Bentar ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandina. Saya di sini telah menggambarkan Jari-jari makanan. Yang pertama ada rumput. Rumput sebagai belalang. Rumput dimakan oleh belalang dimakan oleh belalang. masak sebagai apa? Konsumen sekunder. Ya, masak sebagai konsumen sekunder. Terus Kata dimakan oleh ular. buat sebagai Konsumen tersier. konsumen tersier. Terus Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. konsumen puncak, berarti elang tidak dimakan oleh hewan apapun. Jadi kalau dia mati diuraikan oleh pengurai. Pengurai yang namanya apa? Mati, Bu. Dekomposer. Yang ada apa? Bakteri. Ya, nah ya benar. Ya, pintar. Tepuk tangan dulu Cek. Ya, ada lagi yang mau maju? Aku, Bu. Sama luar. Ibu ya, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau maju? Belum, Bu. Zaskia. Zaskia juga maju. Udah, aku mau juga tapi bisa baca ini aku. Ayo, Ibu ajarin ya. Ibu ajarin. Ibu, tapi Iya. Terus, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Mati Azara. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai makanan. Rantai makanan. Yang pertama Yang pertama, itu rumput sebagai apa? Produsen. produsen. Terus Dua, rumput dimakan rumput dimakan oleh belalang. belalang sebagai Belalang sebagai konsumen. konsumen primer. Terus gak boleh ketahuan kayak gitu. Belalang dimakan Oleh oleh katak sebagai konsumen sekunder. sekunder. Terus Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tersier. konsumen tersier. Terus ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Jadi kalau elangnya mati, dia diuraikan oleh pengurai. Pengurainya apa, Be? Ya, pintar. Kasih tangan lo. Udah? Lihat gambarannya. Bagus tak? Gambarnya bagus tak? Sudah. Kasih aplaus dulu untuk Zaskia. Sudah. Duduk Zaskia. Duduk. Siapa lagi yang mau maju? Siapa namanya? Iya. Sebagai produsen. Terus belalang rumput dimakan oleh katak dimakan ular
Ular sebagai apa? Sebagai konsumen dan Spesies. Kalau ini elang konsumen konsumen puncak. Kalau timnya mati, Mana saya? dimakan oleh pengurai. Pengurainya apa pengurainya? jamur, cacing dan bakteri. Tepuk tangan dulu untuk Arjuna. Oke, jadi pembelajaran hari ini tentang rantai makanan. Jadi produsen rumput sebagai rumput dimakan oleh belalang sebagai belalang dimakan oleh katak sebagai terus katak dimakan oleh apa? Ular sebagai terus ular dimakan oleh elang sebagai konsumen. Kalau elangnya mati, terus pengurainya apa pengurainya? Jamur, bakteri. Katakan dulu. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga berkah dan pelajaran hari ini tentang rantai makanan bisa masuk ke otaknya, melengket di otaknya, dan bisa diingat sampai kapanpun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.